Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif kembali menjumpai Anda semua. Sampai sekarang kebakaran hebat yang terjadi di kilang milik Pertamina di Dumai, Riau itu masih jadi perbincangan dan ini kemudian juga menimbulkan spekulasi. Mengapa kebakaran itu terjadi? Ya hanya pada malam harinya setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu mengkritik keras Pertamina yang dinilainya malas-malasan untuk membangun kilang. Dan pada waktu itu kan Purbaya juga menyatakan dia pernah dijelek-jelekin oleh Pertamina. Peristiwanya kok beruntun begitu ya, karena kebakaran di kilang milik Pertamina di Dumai itu terjadi pada hari Rabu pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, artinya malam hari. Pagi harinya itu Menteri Keuangan Purbaya kan menyebut Pertamina malas-malasan bangun kilang minyak gitu, dan dampaknya sampai sekarang produksi minyak Indonesia itu terus turun ya. Dari semula Indonesia itu sebagai negara pengekspor minyak, sekarang pengekspor migas, sekarang kita itu justru jadi net importer ya. Dan jumlahnya ini nggak main-main, dan itu artinya kan kemudian ya duit negara yang harus keluar untuk membeli minyak dari luar negeri itu makin besar. Dan itu juga kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa yang belum itu terjadi, karena Kejaksaan Agung kan saat ini tengah menangani kasus itu yang melibatkan seorang eh, yang disebut sebagai mafia migas, yakni Rija Khalid, ya, yang sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi dia kemudian dimasuk dalam daftar pencarian orang secara internasional karena dia berada di luar negeri gitu, dan sekarang paspornya sudah dicabut, sementara anaknya itu sekarang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dan menunggu proses pengadilan. Jadi ya tidak terlalu terkejut, dan kita juga rasanya kok percaya juga kalau kemudian ada semacam teori konspirasi, wah ini pasti tidak berdiri sendiri kasus kebakaran ini. Nah kalau ini mafia, berarti apakah hanya itu kesalahan pada Riza Khalid? Ya kalau mafia dan kemudian ini terjadi di Pertamina, itu kan berarti juga melibatkan orang dalam atau ada sabotase. Itu spekulasi yang terjadi hari-hari ini. Nah, karena kilang di Dumai ini adalah satu yang terbesar yang dimiliki oleh Pertamina. Nah, karena itu produksi minyak Indonesia yang sekarang ini sangat rendah, ya itu bakal lebih rendah lagi. Ini berdasarkan catatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), itu tercatat realisasi produksi atau lifting minyak semester 1 tahun 2025 ini mencapai 578.000 barrel per hari. Angka ini baru mencapai 95,5% dari target lifting yang ditetapkan tahun ini sebesar 605.000 barrel per hari. Artinya kalau kebutuhan minyak kita itu setiap harinya 1,6 juta barrel, berarti kan ini lebih dari 1 juta dong yang kita mesti impor. Dan itu artinya Pertamina harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli minyak impor itu. Belum lagi ini Pertamina juga dihadapkan pada dia harus memenuhi kebutuhan yang selama ini diisi oleh beberapa pompa bensin milik asing. Karena sekarang dalam waktu sebulan terakhir ini kan sejumlah pompa bensin milik asing itu kehabisan stoknya, dan mereka itu akhirnya ada ditawarkan untuk membeli dari Pertamina, tapi ternyata mereka menolak, dan yang terjadi akhirnya ya sampai sekarang ini pompa bensin mereka beberapa di antaranya tutup. Kalau misalnya yang ada yang masih buka, itu mereka hanya menyediakan minyak diesel yang kebutuhannya memang terbatas. Sementara untuk yang seperti kalau di Pertamina seperti Pertamax misalnya, Pertamax Plus dan sebagainya, kalau di Shell apa namanya, Super atau Power atau apa, saya nggak ingat namanya, itu sekarang kosong semua. Jadi artinya kita harus siap-siap menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak, dan ini tentu saja menjadi sangat serius loh ya kalau itu dibiarkan, dan nggak mudah untuk pemerintah mengatasi itu karena ketergantungan kita terhadap impor BBM ini masih sangat tinggi. Dalam rapat kerja dengan DPR hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 kan Purbaya itu seperti biasa dia bicara belak-belakan saja. Pada waktu itu sebenarnya mereka
membicarakan soal realisasi dan kompensasi, realisasi subsidi dan kompensasi tahun 2025 ya. Tapi kemudian dia juga membahas ini soal harga BBM dan subsidi yang harus diberikan, dan kemudian juga soal kebutuhan, ini berapa yang harus disubsidi dan berapa pemerintah harus membeli minyak dari impor itu. Nah, dari situlah kemudian Purbaya menyinggung soal Pertamina yang sampai sekarang itu dia sebut masih malas-malasan untuk membangun kilang minyak. Dan itu kata dia, padahal pengalaman dia itu waktu dia masih menjadi pejabat di Kementerian Marinvest ya, Maritim dan Investasi. Dan waktu itu dia mengusulkan agar dibangun kilang minyak, tapi ternyata Pertamina sampai sekarang kata dia masih belum membangun kilang minyak. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut, sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Sebenarnya setelah Purbaya menyindir Pertamina itu, Pertamina sendiri menjawab bahwa mereka itu sekarang sedang dalam proses menyelesaikan atau finishing untuk kilang di Balikpapan. Dan katanya pembangunannya sudah mencapai 96,5% dan sekarang itu sedang tahap uji coba. Jadi artinya mereka ingin menjawab pernyataan dari Purbaya bahwa mereka sampai sekarang belum satu pun membangun kilang. Setidaknya itu juga hampir menyelesaikan gitu. Sementara Menteri Bahlil yang juga sebenarnya disindir juga oleh Purbaya pada waktu itu, dia nggak menggunakan data Shen untuk soal subsidi minyak itu, dia menyatakan bahwa sekarang ini pemerintah sudah menyelesaikan feasibility study untuk 17 kilang minyak katanya. Wah besar sekali ya kalau ada 17, karena sekarang aja pemerintah itu baru punya 7 kilang minyak ya. Nah tapi itu kan baru rencana ya, belum realisasinya. Jadi masih panjang ceritanya itu. Nah soal kebakaran ini memang ya bagaimana tidak mencurigakan kalau di tengah situasi itu ya. Sekarang ini kan ada tarik menarik dengan mafia migas setelah Riza Khalid ini kemudian dia dinyatakan sebagai buron internasional. Tentu dia tidak tinggal diam karena dia punya jaringan sangat luas dan sudah puluhan tahun dia menguasai mafia migas di Indonesia. Jadi kalau toh kemudian misalnya kilang itu dibangun, yang rugi itu juga para mafia migas dong. Kalau pemerintah misalnya nggak perlu lagi mengimpor migas dari luar negeri.
Nah, yang saya juga mendapatkan cerita nih, apa sih yang dimaksud oleh Purbaya soal dia menyatakan bahwa dia sudah mengusulkan untuk pembangunan kilang, bahkan bukan hanya sekedar mengusulkan, itu sudah ada investor yang dibawa. Pada waktu itu katanya Pertamina. Ini menurut saksi yang ikut terlibat dalam perundingan itu dengan Pertamina. Pada waktu itu Pertamina sangat antusias. Dan tetapi tiba-tiba di tengah jalan Pertamina kok seperti ngeles gitu, tidak mengundurkan diri, tapi pokoknya setiap kali diajak bertemu dan sebagainya selalu menghindar. Nah ini kemudian kabarnya di situ ada campur tangan mafia migas, sehingga kemudian Pertamina tidak jadi membangun kilang seperti yang padahal rencananya itu investornya sudah ada ya. Itu yang saya dapat bocoran, karena saya penasaran apa yang dimaksud oleh Purbaya itu dan kapan peristiwanya itu. Peristiwanya katanya pada waktu itu ketika eranya pemerintahannya Jokowi dan wakil presidennya adalah Yusuf Kala. Jadi ini periode pertama Pak Jokowi memerintah. Jadi soal pembangunan kilang itu bukan soal Indonesia tidak mampu atau tidak bisa, ya, tapi karena ada kepentingan tadi, kepentingan soal adanya mafia yang selama puluhan tahun, bahkan sudah 40 tahun terakhir ini mereka selalu sangat diuntungkan dengan ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor gitu. Dan sekarang ini banyak sekali analisisnya ya. Mereka memang tidak menafikan bahwa namanya juga industri berisiko tinggi, ya pasti ada faktor teknis yang meleset, jadi kebakaran semacam itu, ya itu risiko yang biasa saja. Tapi untuk kasus Pertamina ini kan sudah berkali-kali yang terjadi. Itu kasus Balongan, itu ya, itu pada kemudian kasus di Cilacap, Balikpapan, Pelumpang gitu, dan sekarang Dumai gitu. Nah, pertanyaannya apa penyebabnya? Dan juga orang kemudian benarkah itu hanya faktor karena teknis, faktor kecelakaan, atau ada yang sedang bermain? Kilang Dumai seperti saya sebut tadi itu salah satu kilang yang besar ya, itu kapasitasnya itu 170 MB POD dan memasok sekitar 16% kebutuhan energi nasional. Jadi ini dampaknya besar kalau kemudian kebakaran di Dumai ini tidak segera diatasi, atau dampak dari kebakaran tidak segera diatasi dan kemudian Dumai itu tidak bisa bekerja secara kapasitas full seperti sebelumnya, ya pasti akan terjadi krisis kebutuhan energi secara nasional gitu. Apalagi kita membaca bahwa kebakaran itu juga disertai dengan ledakan besar gitu ya. Ini kalau kita lihat peristiwanya itu meskipun tidak setiap tahun, tapi itu seperti beruntun ya. Itu Balongan terjadi kebakaran pada tahun 2021. Waktu itu juga terjadi ledakan juga gitu ya, ledakan besar. Kemudian kebakaran kali ini bukan kilang tapi depo Pertamina di Pelumpang itu tahun 2023, dan kini tahun 2025 itu kembali terjadi ledakan. Jadi ada jedanya. 2021 terjadi di Pelumpang, tahun 2022 aman, kemudian tahun 2020 di Balongan tahun 2021, kemudian tahun 2022 jeda, tahun 2023 kebakaran depo Pelumpang, 2024 aman, dan kemudian Dumai tahun 2025. Ya ini apa sebenarnya yang sedang terjadi, itu banyak yang mempertanyakan soal itu. Bisnis di bahan bakar, terutama impor bahan bakar minyak ini ya bisnis yang memang sangat legit gitu ya, dan kemafianya juga karena bermain di minyak jadi licin. Berkali-kali itu sebenarnya ingin dilakukan pemberantasan mafia migas tapi nggak berhasil. Ya kenapa? Karena namanya mafia itu juga melibatkan orang dalam. Ini tentu saja bukan tuduhan yang asal ya, karena yang beberapa orang yang jadi tersangka yang ditahan di Pertamina kan itu beberapa diantaranya adalah pejabat di Pertamina, bahkan ada level direksi di Pertamina. Jadi ya kalau sekarang kemudian terjadi kebakaran di Dumai dan kemudian orang mulai mencuriga bahwa ini ada sabotase mafia migas dan salah satunya adalah orang dalam, yang nggak terlalu berlebihan atau dianggap kok selalu mencurigai. Faktanya kan itu ada gitu ya. Nah, mari kita bicara berapa, tadi saya menyebutkan ada 7 ya kilang minyak. Itu kilang minyak Indonesia itu sebenarnya sudah banyak diantaranya yang usia tua. Misalnya kilang minyak di Pelaju ya, Sumatera Selatan itu. Ini bahkan sudah dimulai pada era Belanda, karena ini dulu didirikan oleh perusahaan Shell dari Belanda ya pada tahun 1904. Dan ada juga itu kilang Sungai Gerong gitu ya, yang didirikan oleh Stenbeck itu dari Amerika Serikat, malah ini pada tahun 1926. Kemudian ini ada juga kilang minyak Pangkalan Berandan.
ini dibangunnya sudah lebih tua ya pada tahun 1892 dan kemudian kilang minyak di Pangkalan Beranda ini sudah ditutup sejak awal tahun 2007 ya karena kurangnya pasokan minyak mentah maupun gas di titik tersebut. Jadi dari 7 itu Pangkalan Beranda sudah tidak memproduksi lagi. Kemudian ada juga yang ketiga kilang minyak Putri 7 Riau ya. Ini lokasinya di Sungai Pakning ya dan dioperasikan sejak tahun 1971 dan kapasitas kilang ini sebesar 127.000 barel per hari. Yang keempat ada kilang minyak Cilacap di Jawa Tengah. Ini yang terbesar di Indonesia dan di sini ini kapasitas produksinya sebesar 348.000 barel per hari. Jadi ini lebih besar dibandingkan dengan Dumai dan bisa memasok sampai 34% kebutuhan BBM nasional. Tapi kalau untuk Jawa ini dia bahkan mensuplai 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Yang kelima kilang minyak Balikpapan Kalimantan Timur ini juga dimulainya dari era Hindia Belanda ya tahun 1897 dan diberi nama Sumur Matilda. Ini sudah beroperasi sejak lama ya sejak tahun 1922. Kilang minyak di Balikpapan ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia terutama untuk memasok kebutuhan dalam negeri khususnya wilayah Indonesia bagian timur. Jadi urutannya itu Cilacap nomor 1, nomor 2 di Balikpapan ini dan kemudian yang ketiga tadi Dumai ya. Dumai 16% dari pasokan BBM nasional. Yang keenam minyak Balongan, kilang minyak Balongan yang saya sebut tadi sudah pernah terbakar gitu. Dan ini sebenarnya relatif baru karena mulai beroperasi pada tahun 1994. Dan yang terakhir adalah kilang minyak Kasim, ini yang berada di Papua. Ini dibangun di daerah Sorong di Papua ya. Kilang ini mulai beroperasi sejak tahun 1997. Ini nggak terlalu besar karena Kasim ini, kilang minyak Kasim ini kapasitasnya 10.000 barel per hari. Ya, tapi ini dengan adanya kilang minyak Kasim ini, suplai untuk wilayah Papua setidaknya itu bisa disuplai dari kilang minyak Kasim ini. Dan ini berarti tidak memerlukan transportasi yang sangat mahal. Jadi kalau sekarang kembali lagi soal kilang minyak di Dumai itu, apakah ini merupakan ulah dari mafia migas atau kecelakaan biasa saja? Nah, tapi apakah itu merupakan ulah mafia migas atau itu hanya kecelakaan biasa saja? Tapi dampaknya pasti akan sangat mempengaruhi suplai minyak atau suplai BBM secara nasional karena tadi saya sebutkan bahwa dia merupakan 3 besar kilang minyak yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dan kalau kemudian mereka ini berhenti beroperasi atau setidaknya produksinya mulai menurun, ya dipastikan ini akan menambah beban Pertamina, CQ pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri yang sangat jomplang. Dari kebutuhan 1,6 juta per barrel, sekarang baru bisa dipenuhi oleh kilang di dalam negeri itu yang nggak sampai 600.000 barrel per hari. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.